Salpe, salpe, salpe. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Mari kita mengawali hari baru dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Markus pasal 12 ayat 1 sampai dengan 12. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Markus. Pada suatu hari, Yesus berbicara kepada imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan kaum tua-tua dengan perumpamaan. Katanya, adalah seorang membuka kebun anggur dan membuat pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian disewakannya kebun anggur itu kepada penggarap-penggarap. Lalu ia berangkat ke negeri lain. Ketika sudah tiba musim panen, ia mengutus seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun. Tetapi hamba itu ditangkap dan dipukuli oleh para penggarap, lalu disuruh pergi dengan tangan hampa. Kemudian pemilik kebun anggur itu menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukuli sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu pemilik itu menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang itu mereka bunuh. Dan banyak lagi yang lain, ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Kini tinggal satu orang, yakni putranya yang terkasih. Dialah yang akhirnya diutus kepada mereka, sebab pikirnya, putraku pasti akan mereka segani. Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, dia itulah ahli waris. Mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita. Mereka menangkap dan membunuh dia, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang apa yang akan dilakukan oleh pemilik kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu memercayakan kebun anggurnya kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kalian membaca ayat ini? Batu yang dibuang oleh para tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Itulah tindakan Tuhan, suatu hal yang ajaib dalam pandangan kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa merekalah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Tetapi mereka takut kepada orang banyak, maka mereka pergi dan membiarkan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita hari ini adalah kebun anggur Tuhan. Dalam Injil hari ini, Yesus memberikan sebuah perumpamaan dari dunia pertanian, yakni usaha kebun anggur. Tuan kebun anggur menyewakan kebunnya itu kepada para pekerja, dengan harapan pada waktu musim tuai mereka memberi sebagian dari hasil yang mereka peroleh kepada tuan kebun itu. Tetapi apa yang terjadi? Mereka memukul dan membunuh hamba-hamba yang disuruh oleh tuannya. Inilah pekerjaan-pekerja yang tidak setia dan menyia-nyiakan
bahkan salah menggunakan kepercayaan yang diberikan Tuhan kebun anggur itu. Siapakah dan apakah yang dimaksud Yesus dalam perumpamaan ini? Kebun anggur itu adalah kabar gembira. Pemilik kebun anggur itu adalah Allah sendiri. Hamba-hamba yang diutus oleh Tuhan kebun anggur adalah nabi-nabi. Anaknya yang kekasih adalah Yesus Kristus. Allah mempercayakan kabar gembira tentang keselamatan itu kepada bangsa Israel, tetapi mereka tidak mau mendengar dan mempercayainya. Allah mengutus nabi-nabi dalam perjanjian lama, tetapi mereka menolak dan membunuh nabi-nabi itu. Akhirnya Allah mengutus anaknya sendiri, Yesus Kristus. Pewartaan Yesus tidak mereka hiraukan. Pekerjaan-pekerjaan Yesus pun tidak mereka percayai. Malah mereka menolak dan membunuh dia. Kini Allah telah memiliki kita dan memberi kepercayaan kepada kita untuk mengelola kebun anggurnya. Ia mempercayakan warta keselamatan itu kepada kita, agar kita kembangkan supaya menghasilkan buah berlimpah bagi dunia. Allah mengutus kita untuk mewartakan Injil Yesus Kristus, mulai dari dalam keluarga dan komunitas-komunitas kita. Saudara-saudari terkasih, pesiaran kita di dunia adalah masa menggarap kebun Tuhan, kesempatan bekerja, dan masa untuk berjuang. Tuhan mengharapkan hasil yang baik dari kebun itu. Tuhan rindu akan hasil yang memuaskan dari segala tanggung jawab kita di dunia ini. Sebab masing-masing diberi tanggung jawab yang berbeda sesuai porsinya. Apakah masih banyak kegagalan dalam mengelola kebun Tuhan yang baik itu? Apakah masih banyak kelalaian dalam mengerjakan tanggung jawab kita masing-masing? Akan tiba saatnya Yesus, anak dari Bapa, pemilik kebun itu, datang kepada kita. Yesus akan menjadi utusan yang terakhir bagi kita untuk mengambil hasil dari kebun itu. Penggarap yang mampu memberi hasil yang baik akan masuk ke dalam persekutuan dengannya. Sebaliknya, jika penggarap itu tidak bisa dipercaya, maka ia akan datang dan membinasakannya, lalu mempercayakan kebun itu kepada orang lain. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar pagi ini. Bukalah mata hati kami. Mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu, serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh rendah hati, mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang tinggal dalam hati kami. Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu, dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian, orang-orang yang kita kasih dan doakan, seluruh aktivitas kita hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.